Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan menjelaskan terkait dengan bab sholat, yang mana untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya adalah memahami ketentuan sholat 5 waktu, kemudian indikator pencapaiannya menjelaskan pengertian sholat, menjelaskan sunnah sholat, menjelaskan rukun sholat, menjelaskan hal-hal yang membatalkan sholat. Ini bagian dari indikator pencapaian memahami ketentuan sholat 5 waktu. Kompetensi dasar yang kedua atau KD yang kedua adalah mempraktikkan sholat 5 waktu. Indikator pencapaiannya adalah memperagakan sholat 5 waktu. Yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah pengertian sholat, kemudian kedudukan sholat dalam agama Islam, kemudian syarat-syarat dan rukun-rukun sholat, kemudian yang terakhir adalah sesuatu hal yang membatalkan sholat. Yang pertama yang kita bahas adalah pendahuluan bahwa sholat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah mukallaf dan harus dikerjakan baik bagi mukminin maupun baik mukimin maupun dalam keadaan perjalanan. Artinya sholat ini wajib dilakukan dalam keadaan apapun. Salat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Islam didirikan atas 5 sandi atau 5 tiang. Salah satunya adalah salat, sehingga barang siapa mendirikan salat maka ia mendirikan agamanya. Dan barang siapa meninggalkan salat maka ia meruntuhkan agama Islam. Salat harus didirikan dalam satu hari satu malam sebanyak 5 kali yang berjumlah 17 rakaat. Salat tersebut merupakan wajib yang harus dilaksanakan tanpa kecuali bagi muslim mukallaf, baik sedang sehat maupun sakit. Selain salat wajib ada juga salat sunnah. Maka untuk membatasi bahasan penulisan dalam permasalahan ini, maka tulisannya membahas tentang salat wajib dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian salat. Salat adalah berarti dalam arti bahasa adalah doa. Dalam artian terminologi atau istilah adalah mengartikan secara lahir dan hakiki. Secara lahiriah berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Ini dalam Siti Ghazalba 88. Adapun secara hakikat ialah berhadapan hati jiwa kepada Allah secara yang mendatangkan takut kepadanya serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesarannya dan kesempurnaan kekuasaannya, atau melahirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau dengan kedua-duanya. Dalam Hasbi As-Siddiqi memberikan pengertian bahwa salat adalah salah satu sarana komunikasi antara hamba dengan Tuhannya sebagai bentuk ibadah yang di dalamnya merupakan amalan-amalan yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam serta sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Yang kedua, Basari As-Suyuti memberikan pengertian bahwa salat adalah merupakan ibadah kepada Tuhan, merupakan perkataan dengan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan syarak atau hukum Islam. Juga sholat merupakan penyerahan diri lahir batin kepada Allah dalam rangka ibadah dan memohon ridhonya. Bahasan yang selanjutnya adalah kedudukan sholat dalam agama Islam. Yang pertama adalah ibadah terpenting karena merupakan perkara kedua dalam rukun. Yang kedua, Islam setelah mengucapkan syahadat. Yang ketiga, ciri orang yang bertakwa dan orang mukmin. Yang keempat, sebagai tiang agama. Yang kelima, amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Yang keenam, ikatan terakhir yang terlepas dari agama, yang bila hilang maka hilanglah agama. Yang selanjutnya, sarana untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, pencegah perbuatan keji dan munkar serta untuk memohon pertolongan. Dan yang terakhir, harus tetap dilaksanakan walaupun bermukim ataupun dalam perjalanan, baik waktu damai maupun perang. Pembahasan selanjutnya adalah syarat-syarat dan rukun dalam sholat. Syarat-syarat dalam sholat adalah yang pertama beragama Islam,
Yang kedua sudah baligh dan berakal. Yang keempat suci dari hadas. Yang kelima suci seluruh anggota badan, pakaian dan tempat. Menutup aurat laki-laki, auratnya antara pusar dan lutut. Sedangkan wanita auratnya adalah seluruh badannya kecuali muka dan kedua belah telapak tangan. Yang selanjutnya masuk waktu yang telah ditentukan untuk masing-masing sholat, menghadap kiblat, mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Yang selanjutnya kita bicara soal rukun dalam sholat. Yang pertama ada niat. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Yang keempat berdiri tegak bagi yang berpuasa, bagi yang mampu. Selanjutnya sholat fardu boleh duduk atau berbaring bagi yang sakit, membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat, rukuk dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk antara dua sujud dengan tumakninah, duduk tasyahud akhir dengan tumakninah, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir, membaca salam yang pertama. Tertib berurutan mengerjakan rukun-rukun tersebut. Ini beberapa gambar-gambar yang terkait dengan gerakan sholat yang baik dan yang benar. Dimulai dari takbir, kemudian membaca Fatihah, kemudian rukuk, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud, kemudian posisi dalam keadaan kita tasyahud akhir atau tahiyat akhir, tahiyat yang terakhir, kemudian dimana kemudian posisi kita mengucapkan salam. Yang selanjutnya adalah kita bahas tentang sesuatu yang membatalkan sholat. Ada beberapa hal yang membatalkan sholat. Di antara yang pertama, sholat itu batal atau tidak sah apabila salah satu syarat rukunnya tidak dilaksanakan atau ditinggalkan dengan sengaja, dan sholat itu batal dengan hal-hal di bawah ini. Yang pertama berhadas. Yang kedua terkena najis yang tidak dimaafkan. Yang kedua berkata-kata dengan sengaja walaupun dengan satu huruf. Selanjutnya terbuka auratnya, mengubah niat, misalnya ingin memutuskan sholat, makan dan minum meskipun sedikit, bergerak berturut-turut 3 kali seperti melangkah atau berjalan, membelakangi kiblat, menambah rukun yang berupa perbuatan seperti rukuk dan sujud, tertawa terbahak-bahak mendahului imam 2 rukun, murtad artinya keluar dari Islam. Inilah yang bisa kami sampaikan. Semoga dalam kesimpulan ini kita bisa memberikan penjelasan sholat merupakan penyerahan diri secara totalitas untuk menghadap Tuhan dengan perkataan dan perbuatan menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan. Sholat merupakan kewajiban bagi kaum muslimin yang mukallaf tanpa kecuali. Yang terakhir, hikmah mendirikan sholat yaitu sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar, sholat mendidik perbuatan baik dan jujur, sholat akan membangun etos kerja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.